warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Fitria Yusandra, dan teman saya, Elsa Dwi Puspita. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu akan saya sampaikan, yaitu pengertian landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum secara bahasa berasal dari kata karik atau pelari, dan karir tempat yang tepat berpacu. Daripada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish. Sedangkan secara istilah itu banyak di antara ilmuwan yang terdahulu yang mengemukakan pendapatnya akan definisi dari sebuah kurikulum yang terus berkembang. Pengertian itu seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya, landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau prinsip yang bersumber dari kepercayaan dan menjadi sandaran atau pijakan untuk pengembangan kurikulum yang dinamis. Selanjutnya yaitu pada hakikatnya landasan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Dan yang kedua, ada 3 landasan yang erat kaitannya dengan pengembangan kurikulum, yaitu 1. Landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga landasan sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang pertama yaitu landasan filosofis dalam pengembangan ilmu. Secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Adapun alasan filosofis dianggap sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Dan ada beberapa aliran filsafat yang dikenal dalam hal ini, diantaranya yaitu yang pertama, esensialisme, suatu paham yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan yang lama, bersifat tradisional, dan berupaya menanamkan pada peserta didik hal-hal esensial dari pengetahuan akademik dan perkembangan karakter. Dan yang kedua yaitu eksistensialisme, paham yang berpusat pada manusia, individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas. Seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran ini bersifat relatif dan masing-masing individu bebas menentukan mana yang benar atau salah. Perennialisme, yang ketiga yaitu perennialisme, beranggapan bahwa beberapa gagasan telah bertahan selama berabad-abad dan masih relevan saat isi seperti gagasan tersebut baru dikemukakan. Paham ini lebih menekankan pendidikan sebagai hal yang memiliki sifat kebenaran absolut. Dan yang keempat yaitu progresivisme, menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual berpusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Puspita akan menerangkan pada poin yang ketiga, yaitu landasan psikologi dalam pengembangan ilmu. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan,
harus menggunakan landasan yang bersumber studi ilmiah dalam bidang psikologi. Melalui penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Nah, dalam landasan psikologi terdapat 2 jenis psikologi yang wajib dan harus diterapkan dalam mengembangkan kurikulum. Ya, yang pertama yaitu psikologi pengembangan dan psikologi belajar. Apa sih psikologi pengembangan itu? Psikologi pengembangan adalah ilmu atau studi yang menekankan perkembangan manusia beserta perilaku yang ditunjukkannya. Kemudian untuk psikologi belajar yaitu ilmu atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan suatu proses belajar. Poin yang keempat yaitu landasan sosiologis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berbudaya. Masyarakat yang bersifat dinamis pasti akan selalu mengalami perubahan dan pergerakan menuju kehidupan yang semakin kompleks. Perubahan terjadi pada pola kehidupan, struktur sosial, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum juga harus menyesuaikan kurikulum harus bersifat dinamis agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat. Maka dari itu, kurikulum harus terus-menerus diperbarui agar isi dan strategi di dalam kurikulum sebagai alat pendidikan tidak menjadi usang dan berimbang dengan perkembangan zaman saat ini yang dilihat dari seluruh aspek. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan dengan kuat, maka pengembangan harus dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang, baik dilihat dari segi perkembangan sosial budaya dan ilmu pengetahuan teknologi.